إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memuji kaum mukminin, memuji hamba-hambanya yang disebut dengan ibadur rahman, karena suatu doa yang mereka ucapkan. Allah berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang beriman itu, ibadur rahman itu adalah mereka orang-orang yang selalu berdoa, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan-keturunan sebagai penyejuk mata-mata kami, dan jadikanlah kami terhadap orang-orang yang bertakwa sebagai imam, sebagai panutan. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan memuji orang-orang yang beriman tatkala mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dianugerahkan istri-istri dan keturunan yang menjadi penyejuk matanya, dan agar supaya mereka diberi anugerah menjadi para pemimpin panutan di dalam agama untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kepemimpinan di dalam agama ini adalah suatu hal yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang diantaranya beliau ucapkan, Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang membawa petunjuk, memberi petunjuk dan selalu mendapat petunjuk. Karena itu keimaman di dalam agama adalah derajat yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat agung. Kalau dia memiliki sifat keimanan, betul hamba ar-Rahman, maka dia mendambakan dirinya sebagai seorang imam, sebagai panutan. Dan dimaklumi bahwa seorang yang menjadi panutan di tengah umat Islam ini, karena sebelumnya dia mengikuti dan mencontoh para pemimpin yang telah berlalu,
panutan di tengah umat ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi siapa yang menghendaki Allah dan kehidupan akhirat. Iya. Karena itu Mujahid bin Jabr menafsirkan ayat menjadi panutan di dalam agama, yaitu menjadi pengikut di dalam agama, menjadi pengikut. Dan ini tidak bertentangan dengan makna imamah, karena seorang tidak akan menjadi pemimpin kecuali kalau dia mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana cara seorang itu memperoleh keutamaan ini, menjadi panutan di dalam agama, menjadi contoh yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan mereka para imam, para panutan yang memberi hidayah dengan petunjuk kami, dengan perintah kami, karena kesabaran mereka, dan mereka adalah orang-orang yang yakin terhadap ayat-ayat kami. Ini ayat yang agung, ayat yang mulia. Di khutbah kali ini saya akan menguraikan kandungan dari ayat ini, pokok-pokok dan sumber kebahagiaan hidup di dalamnya. Terdapat di dalam ayat penjelasan bahwa kepemimpinan di dalam agama dicapai dengan dua hal. Hal yang pertama adalah lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Dan hal yang kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang yakin terhadap ayat-ayat kami. Ini dua dasar pokok bagi siapa yang ingin memperoleh kepemimpinan di dalam agama. Siapa yang ingin dikabulkan doanya, wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami sebagai imam untuk kaum yang bertakwa. Dengan dua hal, dengan kesabaran dan dengan keyakinan. Kemudian di dalam ayat juga diterangkan dua sifat pokok bagi orang-orang yang menjadi panutan di tengah umat. Sifat yang pertama, mereka berdakwah di jalan Allah, mengajak manusia kepada petunjuk. Dan sifat yang kedua, mereka mengajak dibangun di atas tuntunan, dibangun di atas syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini 4 dasar pokok yang terkandung di dalam ayat bagi siapa yang ingin meraih kepemimpinan di dalam agama. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka para imam di dalam agama, para pemimpin yang mengajak manusia kepada petunjuk kami, tatkala mereka bersabar dan tatkala mereka adalah orang-orang yang sangat yakin terhadap ayat-ayat kami. Iya. Maka ini 4 dasar pokok yang hendaknya kita perhatikan dan saya akan uraikan secara ringkas di kesempatan khutbah Jumat ini. Yang pertama, kepemimpinan di dalam agama didapatkan dengan kesabaran. Dan kesabaran adalah kalimat yang indah, cahaya yang sangat luas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sabru diya." Kesabaran adalah cahaya yang sangat terang. Dan di dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan membuatnya, menjadikannya sebagai orang-orang yang bersabar. Dan tidaklah seorang hamba diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran.
Kesabaran adalah pemberian yang terbaik, pemberian yang terluas untuk seorang hamba. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin." Kalau kalian bersabar, itulah yang terbaik bagi orang-orang yang bersabar. Dan Allah memberikan pahala untuk orang-orang yang bersabar, tidak ada balasannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan pahalanya tanpa ada perhitungan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang yang bersabar tidak akan ditelantarkan perkaranya. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya barang siapa yang bertakwa dan dia bersabar, Allah tidak akan melantarkan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Dan siapa yang bersabar, tidak perlu dia takut terhadap makar musuh. Karena Allah berfirman, "Wa may yattaqi wa yasbir la yadhurruhum kaiduhum syai'a." Barang siapa yang bertakwa dan bersabar, makar dan gangguan mereka sama sekali tidak membahayakan mereka. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintah kepada orang-orang yang beriman dan diberi jaminan dengan jaminan keberuntungan. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan jagalah diri di atas kesabaran dan lakukanlah ribat serta bertakwalah kalian, pasti kalian akan beruntung. Iya, kesabaran adalah menjaga diri di atas ketaatan, meninggalkan segala maksiat dan menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata para ulama, sabar terbagi tiga. Sabar di dalam menjalankan ketaatan, dan sabar di dalam meninggalkan larangan, dan sabar di dalam menerima ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ingin menjadi pemimpin di dalam agama, harus ada kesabaran. Harus ada kesabaran. Sabar di dalam menanggung derita, menanggung musibah. Sabar di dalam menghadapi hawa nafsu. Sabar di dalam menenangkan diri. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Sabarkanlah diri engkau bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabb mereka pagi dan petang. Iya. Ingin hidup di tengah manusia yang salih, perlu ada kesabaran. Menyabarkan diri bersama orang-orang yang mengingat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kehidupan. Andai kata tidak ada hal yang meletihkan, semuanya telah meraih keberhasilan dan semuanya menjadi pemimpin. Laulal masyaqqatu sadan nasu kulluhum. Al-judu yufkiru wal ikdamu qattalu. Andai kata bukan karena keletihan, adanya kesusahan dan keberatan, semua manusia sudah menjadi pemimpin. Tetapi kedermawanan kadang membuat seorang itu mendapatkan kekurangan, dan keberanian kadang membuahkan kematian. Dan demikianlah kehidupan ini. Harus ada kesabaran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahwat." Sesungguhnya surga diitari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dia ingin mendapatkan kebaikan dari surga, dia harus memiliki kesabaran. Ada hal yang tidak menyenangkannya, dia harus memutus tidurnya untuk bangun salat. Dia harus menahan dari dinginnya air untuk melakukan wudu. Dia ingin mendapatkan pahala-pahala, maka dia harus bersabar. Itulah surga diitari dengan hal-hal yang kadang tidak menyenangkan. Dan sebaliknya syahwat, kata Nabi, diitari dengan hal yang penuh dengan syahwat. Seorang kadang berselera melakukannya, tapi neraka demikian keadaannya. Harus ada kesabaran, menahan jiwa, tidak mendekati apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kehidupan. Apabila sabar ini direnungi, maka ini adalah pondasi utama yang dengannya seorang meraih kepemimpinan dalam agama. Kemudian yang kedua, dari pondasi meraih kepemimpinan di dalam agama dan menjadi panutan di tengah manusia adalah dia memiliki yakin, memiliki keyakinan, iya, yaitu kepercayaan yang sangat sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengharuskan dia beramal, berupaya dan bekerja. Dan itulah yang disebut dengan keyakinan. Dan keyakinan ini adalah sifat khusus orang-orang yang beriman.
wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka adalah orang yang beriman kepada hari akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayatnya kepada orang-orang yang yakin. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Sungguh kami telah menerangkan ayat-ayat itu kepada kaum yang yakin. Iya. Dan dengan adanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang syar'iyah maupun kauniyah, ayat dalam bentuk syariat maupun ayat dalam bentuk tanda-tanda kebesaran Allah yang kita saksikan dan kita lihat, ini akan menambah keyakinan seorang hamba. Iya, yudabbirul amra, yufassilul ayati, la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah mengatur segala perkara, merinci ayat-ayat supaya kalian menjadi orang yang yakin terhadap perjumpaan kepada Rabb kalian. Kita semua akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan itu adalah hal yang dimaklumi. Dan kematian disebut sebagai yakin. Karena itu kita diperintah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Dan perlu diketahui bahwa keyakinan ini adalah derajat yang tinggi, di mana tawakalnya hanya kepada Allah, kebergantungannya hanya kepada Allah, harapannya hanya kepada Allah, rasa takutnya hanya kepada Allah. Dia percaya sepenuhnya kepada Allah. Dia hanya melihat kepada apa yang di tangan Allah, tidak melihat kepada apa yang di tangan manusia. Dan untuk sampai ke derajat ini, dia akan melalui jenjang keimanan dan seluruhnya dibangun di atas dasar ilmu yang kuat. Karena itu jangan berhayal seorang mendapatkan keyakinan kecuali dengan mempelajari ilmu agama. Kecuali dengan mempelajari ilmu agama. Maka yakin ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai ilmu agama yang meyakinkan, yang kuat. Dan dari sini hendaknya dipahami bahwa menuntut ilmu agama itu adalah kewajiban bagi seorang hamba. Itulah yang membawa kebaikan dan kesejahteraan untuknya. Ilmu agama ini terdapat di dalamnya sumber kebahagiaannya yang mengangkat derajatnya. Yang mengangkat derajatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diperintah oleh Allah memohon tambahan harta, tidak pula tambahan keturunan, kedudukan dan jabatan. Beliau hanya diperintah untuk memohon tambahan ilmu saja. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilman. Katakan wahai Nabi Muhammad, berdoalah engkau, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu bagiku. Tambahkanlah ilmu bagiku. Di dalam Al-Quranul Karim diterangkan ayat-ayat yang bermakna sultan itu diartikan oleh para ulama dengan ilmu. Sultan, kekuatan diartikan dengan ilmu. Sebab kekuatan ilmu itu sangat besar, bahkan kadang mengalahkan kekuatan badan, kekuatan bala tentara. Dan ini adalah hal yang disaksikan. Bagaimana dengan ilmu agama, kadang seorang menjadi luluh apa-apa yang dengannya tidak bisa ditaklukkan oleh pedang-pedang dan senjata-senjata yang terhunus. Iya. Dan dari keutamaan ilmu, dia adalah cahaya bagi seorang hamba di tengah kehidupannya. Bahkan ilmu itu adalah ruh di dalam kehidupannya. Tanpa ilmu ini, ia tidak dianggap hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, awaman kana maitan fahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya dia mayat, kemudian kami hidupkan dia dan kami berikan untuknya cahaya, dia berjalan dengan cahaya itu. Apakah sama orang yang berilmu ini, orang yang memahami ilmu ini, dengan orang yang tetap di dalam kegelapan tidak mau keluar darinya? Perhatikan bagaimana tadinya sebelum dia mengenal ilmu agama, sebelum dia mengenal keimanan, dianggap mayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini banyak kita lihat manusia-manusia yang jauh dari ilmu agama, jauh dari keimanan, bergerak, beraktivitas, tapi hakikatnya itu adalah mayat-mayat yang berjalan. Maka harus dipahami, ilmu itu adalah suatu keindahan di dalam diri seorang hamba. Kawannya tatkala ia sendirian, yang menghiburnya tatkala ia bersedih, penyejuk hatinya tatkala ia gundah gulana. Iya. Dan ilmu ini akan menegurnya tatkala ia jatuh dalam kekeliruan, yang mengarahkannya kepada jalan yang lurus, menunjukkannya kepada hal-hal yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya.
Maka jaminan kebaikan bagi seorang hamba dengan ilmu agama, dan dengan ilmu agama ini seorang hamba sampai kepada derajat yakin. Semakin kuat ia di dalam pemahaman ilmu agamanya dan semakin kuat ia di dalam mengamalkannya, maka akan semakin kuat pula ia di atas keyakinan dan di atas hidayah. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Andai kata mereka mengamalkan ilmu yang diajarkan kepada mereka, nasihat yang diajarkan kepada mereka, itulah yang terbaik untuk mereka dan hal yang paling menguatkan kedudukan mereka. Kalau mereka melakukannya, pasti kami akan beri pahala untuk mereka, pahala yang besar dari sisi kami, dan pasti kami akan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Iya. Kemudian yang ketiga, di dalam ayat diterangkan bahwa sifat orang-orang yang menjadi pemimpin dalam agama, mereka mengajak manusia kepada kebaikan, berdakwah di jalan Allah. Iya, dan ini adalah sifat yang agung. Manusia yang paling baik dan paling benar ucapannya di sisi Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang paling baik ucapannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah dan dia beramal salih dan dia berkata, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Iya. Dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beramal salih dan dia berislam dengan sebenar-benar keislaman, ini orang yang paling baik ucapannya. Tidak ada yang lebih baik darinya. Tidak ada yang lebih baik darinya. Maka ini pokok perkara yang dengannya seorang hamba ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dakwah di jalan Allah itu adalah kedudukan para nabi dan para rasul. Tugas para nabi dan para rasul. Dengan ini Allah meninggikan mereka di atas seluruh makhluk. Karena mereka adalah orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada hidayah. Maka dengan ini mereka memperoleh ketinggian di dalam agama. Kemudian yang keempat dari sifat mereka, mereka yahduna bi amrina, memberi petunjuk dengan perintah kami. Ya. Tidak memberi petunjuk dengan akalnya sendiri. Tidak memberi petunjuk dengan adat istiadat. Tidak memberi petunjuk dengan kebiasaan orang-orang, tapi dia memberi petunjuk dengan perintah Allah. Dengan perintah Allah, dengan syariat. Dan itulah agama. Sebab agama ini semuanya adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Maka segala hal harus dibangun di atas tuntunan dan dibangun di atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah telah bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang memiliki andil dalam kepemimpinan ini, dianugerahkan dengan imamah dalam agama. Innahu waliyyu dzalika wa huwal qadiru alaihi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb. Innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang saya bacakan, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka para pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami tatkala mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Ini semakna dengan sebuah surah di dalam Al-Quran. Yang surah ini kata Imam Syafi'i, siapa yang merenunginya maka itu telah mencukupinya dalam segala perkara. Yaitu surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asr, demi masa, sungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali diperkecualikan 4 orang. Yang pertama, orang-orang yang beriman, dan keimanan tidak akan diraih kecuali dengan ilmu agama. Dan ini semakna dengan keyakinan. Karena itu kata sebagian sahabat, as-sabru nisful iman.
Wal yaqinu al-imanu kullu. Kesabaran adalah seperdua keimanan, dan keyakinan adalah iman seluruhnya. Adalah iman seluruhnya. Kemudian golongan yang kedua adalah wa amilus salihat. Mereka beramal dengan amalan yang salih. Dan golongan yang ketiga berdakwah pada kebenaran, berwasiat dengan kebenaran. Ini dakwah di jalan Allah. Dan golongan yang keempat, mereka bersabar, saling berwasiat dengan kesabaran. Maka ini semakna dengan makna ayat. Karena itu Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa siapa yang ingin diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala berhasil di dalam salatnya. Dan ini memang pembahasan Ibnu Al-Qayyim berkaitan dengan salat. Tetapi kaidah yang beliau bawakan adalah kaidah yang berlaku untuk seluruh pembahasan. Bahkan di dalam menegakkan agama, seorang hamba tidak akan tegak keagamaannya kecuali kalau dia bangun dengan memperhatikan 6 perkara. Yang pertama, dia menjaga keikhlasannya. Kemudian yang kedua, dia jaga ibadahnya tersebut di atas kejujuran dan ketulusan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dia jaga segala ibadahnya dibangun di atas tuntunan dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, dia jaga ibadahnya di atas dasar ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau kamu tidak mampu melihatnya, ketahuilah Allah melihatmu. Kemudian yang keempat, dia bangun ibadahnya di atas dasar minnah. Dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu semata anugerah dari Allah, pemberian dari Allah. Maka itu adalah rahmat Allah, menghilangkan rasa kagum, rasa ujub di dalam dirinya. Kemudian dasar yang keenam di dalam menegakkan ibadah, seorang hendaknya selalu memandang pada dirinya banyak kekurangan. Selalu ada taksir pada dirinya, sehingga dia tidak memuji diri, selalu berupaya untuk memperbaiki diri, dan selalu berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua petunjuk dan rahmatnya, dan menjadikan kita semua para a'immah fid din, para panutan di dalam agama, dan menjadikan kita semua sebagai cahaya pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kehidupan dunia ini, di kehidupan di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.